Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelas KKN 2 mengenai strategi marketing UMKM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Belanja Kurnia Dewi, NIM 18191050104 dari kelompok 64. Jadi pada hari ini agenda pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama keunggulan pemasaran online, yang kedua strategi pemasaran UMKM, kemudian ada macam-macam strategi pemasaran online. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu UMKM. Jadi UMKM itu merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti diatur pada Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertiannya, UMKM tersebut, maka kriteria UMKM ini dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang kedua ada keunggulan pemasaran online. Jadi pada sistem pemasaran online ini memiliki 4 keunggulan. Yang pertama jangkauan luas, kemudian lebih mudah, biayanya lebih murah, dan yang terakhir efisien. Untuk jangkauan yang lebih luas karena bisa kita ketahui bahwa pada masa sekarang setiap orang pasti menggunakan teknologi internet untuk aktivitas sehari-harinya. Dan teknologi internet sudah terintegrasi dalam telepon genggam masing-masing. Sehingga memasarkan secara online berarti juga sudah menjangkau banyak konsumen secara luas dan bisa dalam satu kali promosi. Kemudian yang kedua mudah. Penggunaan teknologi internet juga sudah kita anggap tidak asing bagi semua orang, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Dan siapapun yang menggunakan teknologi internet pasti bisa mengakses toko online yang dimiliki. Kebanyakannya seperti itu. Untuk melihat dan memilih produk yang ditawarkan pada warung online. Jadi sudah kita temui banyak orang yang menjual produknya melalui e-commerce atau melalui medsos yang sudah digunakan oleh orang-orang. Dan jika konsumen sudah merasa cocok, konsumen tersebut tinggal menghubungi penjual melalui aplikasi media sosial atau website yang digunakan untuk transaksi online. Dan proses yang dilakukan tidak membutuhkan waktu atau tenaga. Hanya dengan telepon genggam semua juga sudah bisa dilakukan. Kemudian biaya murah, karena tidak perlu lagi memikirkan berbagai biaya yang dibutuhkan untuk promosi secara biasanya, tapi mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Dalam artian kita bisa menjangkau banyak orang karena sudah tidak sedikit orang yang menggunakan teknologi dan menggunakan media sosial untuk bertransaksi. Pengusaha juga bisa membuat konten iklan menggunakan peralatan sederhana yang dimiliki. Dengan teknik editing sederhana, konten yang dibuat bisa lebih menarik dan konten yang bagus akan membantu pemasaran produk. Kemudian yang terakhir efisien. Saat ini tersedia fasilitas yang bisa digunakan dalam pemasaran online di media internet yang dapat menjangkau konsumen yang sesuai dengan segmentasi khusus. Ini akan membuat promosi menjadi lebih tepat sasaran. Dengan konsumen yang sesuai, maka peluang transaksi akan menjadi lebih besar. Keuntungan yang bisa didapatkan akan semakin besar pula. Usaha UMKM yang berdiri juga akan semakin berkembang pada masa pandemi ini. Kemudian terdapat beberapa strategi pemasaran UMKM. Yang pertama, produk yang menarik. Jadi, kita memasarkan produk tidak dengan kondisi yang polosan, tapi kita desain sedemikian rupa menjadi lebih menarik. Dan kita yang kedua adalah harus memahami target pasar. Jadi kita harus tahu siapa saja target pasar yang kita tuju. Misalnya kita menjual ikan, maka target kita adalah pedagang ikan atau bisa pemilik rumah makan atau targetnya ibu rumah tangga.
Kemudian membuat kemasan yang unik, di mana kemasan ini bisa menunjukkan ciri khas dari suatu usaha itu dan dilakukan promosi yang tepat. Mesti seperti kita melakukan promosi yang bisa diterima oleh khalayak umum dan diterima oleh semua usia. Lalu kita tonjolkan kelebihan produk seperti misalnya kita memasarkan ikan. Jadi kita harus menunjukkan kalau produk ikan kita ini segar, produk ikan kita ini dihasilkan dari tambak sendiri dan melalui proses perawatan yang optimal. Kemudian kita harus bisa melayani konsumen sedemikian rupa dan sebaik mungkin. Jadi konsumen yang beli itu bisa lebih merasa nyaman dengan kita dan loyal pada kita, sehingga konsumen itu juga bisa menjadi konsumen tetap untuk kita. Kemudian buka peluang jaringan seperti memperluas promosi melalui interaksi langsung. Misalnya kita punya teman yang punya usaha, terus kita bisa cerita, aku sekarang jualan ikan. Jadi dengan begitu jaringan yang ada menjadi lebih luas. Kemudian melakukan pendekatan pada konsumen atau membuat website dan sosmed produk. Seperti kita bisa memasarkan produk melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Twitter, dan melalui laman belanja online. Dan kita harus konsisten dalam penerapan strategi. Kemudian ada beberapa macam strategi pemasaran online. Ada content marketing, ada visual marketing, continuous marketing, mobile marketing, integrated digital marketing, personalized marketing, search engine optimization, affiliate marketing, search engine marketing, dan social media marketing. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah sosial media marketing karena lebih mudah dipahami oleh segala usia, termasuk oleh bapak dan ibu-ibu yang masih belum leluasa atau belum lihai menggunakan teknologi. Karena sosial media digunakan oleh banyak orang, mulai dari anak kecil yang bersekolah hingga orang dewasa sekalipun. Kemudian ada belum strategi pemasaran UMKM. Oh, ini sudah. Sekian presentasi dari saya. Apa ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak. Baiklah, cukup itu. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.